ورد به مني اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا فهمنا ما لا نفهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wansyurah al-wajid na'adatal wadal fil alamin Bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Masalah takbir di hari raya, ya. Lamun hari raya fitrah, takbirnya dari maghrib tanggal 1 Syawal disunatkan sampai besoknya, yaitu sampai sembahyang Idul Fitri. Itu dilaksanakan setelah sholat ataupun pembimbing tahu le rorong le langan umum bimbing tahu itu namanya takbir mursal, ya, takbir mursal. Nah, kemudian setelah itu tidak ada disunatkan takbir secara khusus untuk hari raya. Adapun takbir-takbir biasa, takbir kapan saja itu boleh saja, tapi tidak ada hubungannya dengan hari raya, dan pahalanya tentu berbeda. Tapi tetap dapat pahala, bukan sih kita selesai hari raya dilarang. Cuma kesunahannya yang besar pahalanya adalah dari maghrib tanggal 1 Syawal sampai masuk, artinya sampai takbir imam untuk sholat Idul Fitri. Namanya takbir mursal. Kemudian yang kedua, di hari raya Kurban. Hari raya Kurban dari tanggal 10 malam maghrib tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal sampai sembahyang imam, itu mursalnya seperti yang tadi situ ya. Jadi tetap sampai yang tadi takbirnya sampai sholat Id, itu nama takbir mursal. Nah, untuk sholat Idul Adha ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad dari setelah sembahyang dari zuhur, ya. Dari zuhur tanggal 10 itu sampai asar tanggal 13. Jadi 4 hari takbir muqayyadnya. Muqayyad hanya terbatas. Muqayyad itu dilaksanakan atau dibaca setelah sholat, bukan umum di mana-mana. Secara kesunatannya yaitu setelah sholat. Jadi mulai kalau sholat Idul Adha mulai tanggal 10 itu zuhur, ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
zuhur, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, titik. Pada tanggal 13 sampai asar, ya, sampai asar saja. Kalau sudah maghrib kan anak sudah tanggal 14. Nah itu tadi pengetahuannya, supaya tidak bingung. Nah, jadi hanya Idul Adha yang mempunyai takbir muqayyad. Kalau takbir mursal ada pada Idul Fitri dan ada juga pada Idul Adha, tapi sampai sembahyang imam. Nah, sedangkan takbir muqayyad tidak ada pada Idul Fitri, hanya pada Idul Adha. Mulai dari zuhur tanggal 10 Zulhijjah sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Itu dibaca setelah selesai sholat berjamaah maupun sembahyang sendiri. Adapun segatnya yang biasa kita itu yang tadi itu, adapun yang lain segatnya ya mungkin tidak terkenal, tapi ini yang sudah terkenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus nanti diakhiri dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la haula wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal azaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu arti daripada la na'budu illa iyyah, kami tidak menyembah kecuali Allah, walau karihal musyrikun atau walau karihal kafirun, walaupun benci orang kafir. Kemudian la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan kecuali Allah satu-satunya. Wa sadaqa wa'dah, menunaikan janjinya. Wa nasara abdah, dan membantu hambanya. Wa azza jundahu, dan memuliakan tentara-tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan menghancurkan kelompok-kelompok yang jahat dengan sendirinya. Itu wa hazamal ahzaba wahdah, kumpulan-kumpulan yang jahat sendirian. Sebenarnya kalau arti daripada hazamal ahzab wahdah, di perang Khandak dulu, ya, mengusir tentara-tentara musyrikin yang 10.000, ya, perang Khandak, perang Ahzab, kumpul orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik sekutu di sana menyerang Madinah, tapi Allah mengirimkan tentara yang tidak dilihat, yaitu angin. Lain malaikat, lain angin, malik. Angin yang dintau ngemi, dintau ngelak, dintau tokol, tois, dintau berkelapuk. Tak tahanlah mereka, terus pulang. Yaitu baru angin, di mana api, di mana air, di mana malaikat, pira tentara Allah. Ada juga tentara Allah belalang, makan tanaman semalam, terus lah dongak kakak bingkakan supuk
sasopok tanggung doang, sasopok lolo doang gandum, mungkin nak 5-6 jaga belalang yang makan di sana, hanya dalam sebentar habis. Itulah hazamal ahzab wahdah. Itu arti letterlaknya ya. Tapi dipakai pada semua kumpulan jahat. Azab adalah kumpulan, hizib artinya kumpulan doa. Itu azab kumpulan orang-orang banyak. Tapi ini kita artikan kumpulan orang jahat karena hazamal ahzab wahdah, yaitu mengalahkan kumpulan-kumpulan jahat, partai-partai jahat. Banyak hizib itu partai itu, partai-partai jahat dengan sendirinya tanpa bantuan siapa-siapa. Kirim angin, kirim belalang, kirim banjir, kirim kelepuk, kirim punya tentara Allah banyak. Itu pun belum malaikatnya. Itu. Jadi itulah makna daripada hazamal ahzab wahdah, sendirian. Jadi sadaqa wa'dah, menunaikan janjinya. Nasara abdah, membantu hambanya, menolong hambanya. Wa'azza jundah, dan muliakan, meninggikan, mengagungkan tentara-tentaranya. Wa'azamal azab wahdah, dan mengusir kumpulan-kumpulan orang jahat sendirinya. Itulah maknanya. Jadi sebab kita tahu artinya begini, kowur-kowur teh ya kesak ngaji-ngaji nu ai kesak ngaji nin tartiang nin tartiang bila perlu bila sekatan catat sekedi ngonen leman tu baca amsilatul jadidah lin nasara yansuru nasran, bimana menolongkan tu terus amsilatul mukhtalifah itu kan hanya pakai nasara itu artinya menolong. Lam yansur, lamma yansur, itu ada 24 amsilatun mukhtalifah, contoh-contoh yang berlainan. Fil madi, fil mudhari, fil amr, masdar, sim fa'il, sim maf'ul, nafi mutlak, jahil mustagrik, terus isim alat, isim makan, isim zaman. Kan itu di sana itu. Layak Ja'far, layak tapalan. Ia paling culu. Dia yang bahas no. Satu jadi dah no. Dia bahas timbangan yang tadi itu satu-satu. Yaitu yang 24. Bil madi, bil mudhari' dan seterusnya. Nasara yansuru, nasran, nasrun, mansurun, lam yansur, lamma yansur, la yansur, la yansur, al yansur, ansur, la tansur, mansarun, minsarun, nasratan, nisratan, nusairun, nasarun, ma'ansaruhu, ansir bihi. Lompak-lompak separuh. Pokoknya datang ansur bihi. Pokoknya 24 banyaknya. Nah itu. Lainnya tersimak si guru itu. Paling celah papal no awal kan, baru kena terus fi'il madi majhul, fi'il madi maklum, terus fi'il mudhari majhul, fi'il madi al mudhari'u katanya, terus al amru, terus al masdaru, ismul fa'ili, ismul maf'uli, terus dibahas satu kitab itu sampai kepada ta'ajjub ma'iyah, ta'ajjub ba'iyah. Kalau ta'ajjub ba'iyah, ma'iyah ada yang ma. Ta'ajjub ma, dua ta'ajjub segatnya. Ma'ansarahu, alangkah hebat pertolongannya. Itu ma'ansarahu. Wa ansir bihi, sama juga artinya, walaupun bentuk fi'il amr. Fi'il amr tapi tidak fi'il amr, fi'il tajub namanya. Dalam Quran mengatakan asmi bihim wa absir. Surah Kahf itu kan,
asmi bihim wa absir. Nah, itu. Jadi alangkah hebat penglihatannya dan alangkah hebat pendengarannya. Asmi bihim wa absir. Bihim juga hebat pendengarannya dan penglihatannya, seperti mengatakan ma asma'ahu wa ma absarahu. Itu arti asmi bihim wa absir. Padahal fi'il amr tapi bentuknya itu namanya fi'il ta'ajjubiyah. Nah, itu fi'il ta'ajjub. Nah, itulah sekedar ilmu tentang takbir ya. Nanti ini jelas, yang jelasnya bagus itu di Anwarul Masalik ya, di kitab Anwarul Masalik. Nanti lihat di sana kalau yang bahasa Arabnya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Wa innakathu aymanahum, kalau mereka-mereka orang kafir itu membatalkan, merusakkan janjinya, melanggar janjinya gitu. Kalau mereka orang kafir, Yahudi atau musyrik melanggar janjinya gitu, melanggar janjinya, mimba di ahdihim, setelah mereka membuat perjanjian, wa ta'anu fi dinikum, dan mencela-cela agamamu. Ta'anu artinya abu ya, abu itu artinya mencela, lain abu. Kalau abu itu bapak, abu tapi pakai ain, abu itu mencela agama, agama celanya. Wa ta'anu fi dinikum, terus faqatilu a'immatal kufri, maka bunuhlah pemimpin-pemimpin kafir itu, imamnya kafir, imaman, a'immah, imamun, imami, imamani, a'im. Ya, ada pakai ya, oke? Tidur. Bunuhlah pemimpin-pemimpin kafir itu, a'immatul kufri. La aimana lahum, annahum la aimana lahum, karena mereka tidak ada janji ya. Annahum, kalau annahum ditakdiri li annahum, takdir li annahum. Kalau innahum tanpa takdir, karena dia di awal kalimat. Dalam Alfiyah mengatakan wabtah wa hamzah abtah lisaddi masdari masaddaha wa fi siwa zakak siri waksir pilih tidak wa fi bad istilah. Itu di Alfiyah. Li'annahum la aimana lahum, karena ini takdir yang anna ya. Li'annahum
tidak ada janji mereka yang perlu dipelihara karena mereka melanggarnya. Jadi kalau melanggar ya langgar juga, dibalas oleh Rasulullah SAW. Tapi sebenarnya kan perintah Allah kalau selama mereka tetap dalam janjinya, ya sudah. Tapi kalau langgar janji ya jangan pelihara lagi. Nah, aimana lahum la'allahum yantahun. Semoga bisa mereka itu berhenti agar mereka berhenti melanggar sumpahnya, melanggar janjinya. La ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah terus atakhshawnahum wallahu haqqu an takhshawh ka'an in kuntum mu'minin. Nah, in kuntum mu'minin jadi khabar daripada kana, tumnya menjadi isimnya, kuntum itu isimnya, kemudian khabarnya adalah mu'minin. Ala tuqatiluna, ala ini istifhamiyah. Apakah kamu tidak mau memerangi orang-orang yang melanggar janjinya itu? Kau takut? Jangan. Malah mereka mau berencana untuk mengusir Nabi dan para pengikutnya. Akhraju wahamu, kata tadi itu. Ala tuqatiluna, apakah kamu tidak mau memerangi kaum yang melanggar janjinya? Nakasu aimanahum wahamu bi ikhrajir rasul, dan berencana untuk mengeluarkan atau mengusir nabinya, rasulnya dan kaumnya dari tempatnya. Wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka mendahuluimu untuk berperang di awal-awalnya. Jadi yang perang mereka sebenarnya, yang perang awalnya itu mereka yang memulai perang, bukan Nabi. Itu awal marrah. Ya kalau sudah ada perintah Nabi, perintah Allah, ya sudah. Terkadang Nabi juga memulai karena perintah Allah. Tapi sebelum ada perintah, kahum bada'ukum, mereka itulah yang memulai memerangimu. Wahum bada'ukum awwala marratin atahsawnahu Allahu aku antasawhu. Apakah kamu takut sama kekuatan mereka? Tidak cocok kau takut. Allah lah yang kau pantas, Allah yang pantas kau takuti. Wallahu haqqu antakhshawhu in kuntum mu'minin. Kalau kamu betul-betul beriman. Kalau betul beriman. Jadi jangan takut kepada selain Allah kalau kamu betul-betul beriman. Lebih-lebih dalam peperangan. Mati syahid. Hidup mulia. Ish kariman au mut syahidan. Itu semboyannya orang-orang dulu zaman Rasulullah SAW berperang melawan kafir. Ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid.
Gitu. Mati surga. Malah hendak dimandikan, tidak dikapankan. Terus qatiluhum yu'adzibhumullahu, perangilah mereka, pasti mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan terpotong tangannya, terpotong lehernya, terpotong kakinya, gitu. Perangi mereka. Allahu yu'adzibhum, Allah akan memerangi mereka, menyiksa mereka. Bi'aidikum, jadi mereka disiksa oleh Allah dengan tangan-tangan kamu, dengan perantara tangan-tangan kamu waktu berperang. Allah bisa saja tiup untuk pelot, jadi tiup-tiup, kelepuk-kelepuk sini ya pelot. Nah, tapi di waktu itu ada nampak perangan di tangan-tangan mereka para mukmin, terbunuhlah orang-orang kafir. Bi'aidikum, dan Allah menyiksa mereka dengan tangan-tanganmu. Sebenarnya tadi ada potong kakinya, potong hidungnya, ada keluar matanya, ada yang langsung leher aduh. Wa yukhzihim, dan juga dihina mereka dengan tertawan dia itu, tersekok terus. Yang mati pelot, yang hidup ditawan. Itu. Makanya kalau tertawan itu nanti pilih ada tertawan itu antara dilepas cuma-cuma atau ditukar dengan tawanan muslim, ataupun membayar apa? Fidyah, itu tebusan, atau dibunuh, atau dibuat jadi budak. Itu. Jadi pilihan-pilihan ini terserah pada komandan perangnya. Kalau ada tawanan, diperlakukan tawanan itu dengan cara yang ini. Bukan mesti semua, ada yang dibunuh, ada yang ditukar dengan tawanan lain, ada yang dilepas begitu saja, ada yang disuruh untuk membayar dirinya, ada yang dibunuh konyol, ada yang dijadikan budak. Itu yang tertawan itu. Mana lebih baik menurut komandannya. Sedangkan yang wanita dan anak-anak langsung menjadi budak. Itulah hukum budak yang ada di kitab, yang boleh dijual, boleh dikumpulkan. Kalaupun wanita boleh jadi istri, boleh juga tanpa istri jadi budak biasa. Lebih kalau jadi istri cuma hanya 4. Tapi kalau budak itu boleh ratusan. Makanya ada Raja Saudi yang dulu, namanya Abdul Aziz, yang pertama, paling banyak budaknya. Rajin manak, berpelot, habis 100-an anak. Makanya sampai sekarang itu menteri-menteri yang mau giliran semeton jadi apa namanya? Jadi raja. Iya, anaknya Saudi ini. Jadi pertama Abdul Aziz, nama rajanya dulu, punya anak namanya Faisal, Khalid, Fahad, Sultan. Di kapal itu Lui. Saya jumpai pada rajanya yang ketiga. Saya waktu Mekah itu raja yang ketiga. Pertama Abdul Aziz namanya. Kemudian meninggal, terus mati
Faisal. Faisal ini dibunuh, Faisal itu dulu. Tandanya mati. Karena golongan iman maut jadi sahih mati. Jadi Faisal, terus Khalid. Di pemerintahan Khalid saya datang. Gitu. Khalid kemudian meninggal, baru Fahad. Jadi dua raja yang saya jumpainya itu Khalid dan Fahad. Mati, sudah pulang saya baru mati Fahadnya. Sekarang jabat rajanya Salman. Itu Salman, masih saudaranya saja itu. Berapa yang mati? Baru Salman. Abdul Aziz, Faisal, Khalid, Fahad, Sultan, Abdullah, baru Salman. Baru yang ke-8 ini. Wah, toa-toa lain, wah dia mau. Lain-lain wah periode. Makanya sekarang Salman membuat anaknya menjadi waliul ahdi, jadi pengganti raja. Padahal belum waktu dah. Harus saudara-saudaranya dulu. Tidak boleh pada anak. Nah, di sini ada pro kontra. Karena Salman jadi raja sekarang, tapi yang melaksanakan segala-galanya itu Muhammad bin Salman namanya. Gitu. Pernah datang ke Indonesia kalau Salmannya ke Bali dulu. Dia sudah tua sudah. Itu. Akan diganti oleh saudara-saudara yang lebih tua dari dia lagi. Tua. Itu. Dan waktu Khalid jadi raja, kami waktu di sana diberikan iqamah cuma-cuma. Itu. Jadi dulu, sekarang itu yang paling mahal itu izin tinggal di Mekah itu, kartu penduduk Mekah itu yang mahal sekali. Sampai diperbaharui saja sampai 60 juta kalau memperbaharuinya tiap tahun itu 60 juta. Kami dulu tidak pernah pakai uang, bebas saja diberikan diperpanjang iqamah 1 kali 2 tahun. Itu sekolah yang ngurus tanpa jadi minahul malik. Jadi apa namanya, iqamah minhatul malik, yaitu iqamah hadiah raja. Tapi itu berakhir pada 1986 berakhir. Saya pulang 1984. Jadi sehingga 85 dia berakhir. Kalau tahun 84 pulangnya. Tiba-tiba berakhir pada akhir 85, betul. Berakhir iqamah yang itu dicabut semua. Makanya banyak pulang di waktu itu, waktu habis iqamahnya. Kalau saya waktu itu belum habis. Cuma teman 2 orang saya pulang. Dipanggil oleh Bapak Maulana Syekh supaya pulang. Akhirnya tahun 1984 saya pulang. Sebenarnya dipanggil pada tahun 1983. Terpaksa dipanggil, disuruh pulang. Tapi waktu minta izin di mudir madrasah as-salatiyah, saya disuruh untuk tinggal 1 tahun lagi. Akhirnya pulanglah tahun 84. Makanya sana tempat karamah Bapak Maulana Syekh, sepertinya tahu Bapak saya akan meninggal pada tahun 83. Disuruhlah oleh Bapak Maulana Syekh pulang tahun 83. Sepertinya beliau katakan, kamu pulang tahun 83 karena ayahmu akan meninggal. Tapi anda tahu. Akhirnya tidak pulang saat 83 karena masih ditahan artinya disuruh dulu setahun lagi. Akhirnya tidak pulang 83
Ternyata orang tua saya meninggal pada tahun 83. Kemudian saya pulang dalam 84, sudah setahun meninggalnya. Udah berapa tahun sekarang? 83, 84. Saya pulang 84. 84 sekarang 2020. Ya kurangi saja. 36. Kan? Nanti sudah dari pulang dari Mekah saya sudah 36 tahun. Itu karena saya 84 pulangnya. Sekarang 2020. Udah lama jadinya. Itu 36 tahun. Nah itu di mana ini? Itulah peristiwa yang ada di sana. Jadi wa qatiluhum wa yu'azzibhumullahu bi aidikum wa yukhzihim, dan mereka dihina dengan ditawan. Itu tawan, yang dari tawanan itu yang diperlakukan seperti tadi itu. Termasuk yang dilepas begitu saja pamannya Nabi, namanya Abbas. Ini dilepas begitu saja, ditawan, ikut perang, memerangi Nabi, padahal pamannya Nabi diperangi. Akhirnya tertangkap, dia ada dilepas dan beriman dia terus. Karena dia ngaku sebelum masuk Islam itu, dia ngaku dia kena denda, denda sekian dinar. Muhammad, maafkan saja saya, ini tidak ada yang saya pakai untuk menebus diri. Lepas saja, saya biasakan saya pamanmu. Lepas saja, biasa-biasa, saudara ayahnya. Lepas saja saya. Oh, di mana kamu simpan? Di mana kau pakai uang yang kau bisikkan sama istrimu itu, katanya. Padahal dia tidak tahu siapa yang beritahu. Dia berbisik sama istrinya. Ini uang sekebek, gitu. Yang lain sekebek emas. Nanti kalau saya mati, uruslah ini, uang ini untuk membiayai anak-anakmu. Tapi kalau saya hidup, ya nanti saya ambil lagi, kembalikan lagi nanti. Ya. Itu yang dibisikkan, hanya tahu hanya istri dan suami yang tahu. Kok itu kata Nabi terus, waktu dia ngaku tidak ada untuk menebus diri, dia katakan, di mana kau taruh uang yang kau bisikkan sama istrimu itu? Waduh, tidak ada yang tahu kalau saya sama istri saya. Siapa yang beritahu? Ya Allah beritahu saya. Oh betul, kata asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia masuk Islam tanpa tebus saja kalau sudah masuk Islam. Di sana perang Badar mulai masuk Islamnya Abbas. Punya anak namanya Abdullah bin Abbas, kan? Qatiluhum yu'adzimuhumullahu wa biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim, dan Allah akan membantumu dari kekuatan mereka, wa yasbi sudura qaumin mu'minin, dan untuk mengodop-odop hati-hatinya orang mukmin, karena sudah banyak disiksa banyak macam orang mukmin. Akhirnya dapatlah dia membalas di waktu perang Badar, maka terobatlah perasaannya. Itu termasuklah Sayyidina Bilal yang pernah disiksa oleh Umayyah. Dia tertangkap Umayyah itu, bercacak terus sehingga dia keluar siksa lah. Waktu saya kafir, terpuluk di atas di atas pasir panas, mumpulak ke batu di atas tian balik. Itu ngoit. Datang Abu Bakar, saya norun Bilal, beli untuk beli saya Abu Bakar.
merdekalah dia dan masuk Islam. Ia segedak lalu di perang Badar, dia dengar Umayyah ini tertangkap. Pun lalu ipin mah ni. Pun goyang-goyang berpalot. Dia disiksa, sekarang dia bunuh dia. Itulah yasbi qulubuka suwayasbi sudura qaumin mu'minin. Itu. Summa qala wa yuzhib ghaiza qulubihim ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wasbi ghaiza qulubil mu'minin wa yasurkum ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bana bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una wa